Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran bin Qahat bin Lawi bin Yakub. Nabi Musa alaihi salam hidup di masa pemerintahan Raja Ramses II yang dijuluki Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat kejam dan zalim. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Istri Fir'aun adalah Asiyah yang berperilaku terpuji dan lemah lembut. Suatu hari Fir'aun bermimpi negeri Mesir dilalap api. Penduduknya banyak yang mati kecuali orang-orang dari Bani Israel. Oleh ahli nujum, mimpi itu diartikan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan merampas kekuasaan Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki Bani Israel yang lahir. Imran atau pegawai Fir'aun mendengar berita itu. Istrinya sedang hamil tua. Mereka sepakat akan menyelamatkan bayinya. Yukabat atau istri Imran mengungsi ke hulu sungai Nil. Ketika bayi itu lahir, ternyata laki-laki. Bayi itu dihanyutkan ke sungai dengan dimasukkan ke dalam peti. Sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, bayi itu ditemukan oleh Asiyah. Atas permintaan Asiyah, Fir'aun pun mengizinkan bayi itu dirawat di istana dan dijadikan anak angkat. Bayi itu tidak lain adalah Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asiyah memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanganlah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa alaihi salam. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita itu menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibunya sendiri. Asiyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Musa diangkat sebagai nabi dan rasul. Tibalah saat Nabi Musa alaihi salam diangkat sebagai nabi dan rasul Allah. Saat itu Nabi Musa alaihi salam masih menyembunyikan kenabiannya. Kondisinya belum memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Suatu hari Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat dua orang berkelahi. Satunya orang Kipti merupakan golongan pejabat. Satunya lagi orang Bani Israel yang merupakan golongan budak. Musa berusaha melerainya, namun orang Kipti malah menantangnya. Musa menempelengnya. Tidak sengaja orang tersebut langsung meninggal. Musa menyesal dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pergi ke Mesir sampai ke Madian dan bertemu Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam menyukai Musa karena baik hati, jujur, cekatan, dan rajin bekerja. Nabi Syuaib alaihi salam menjadikan Musa sebagai menantunya. Beliau dinikahkan dengan Sufairah. Sebagai maharnya, Musa harus bekerja kepada keluarga Nabi Syuaib alaihi salam selama 10 tahun. Setelah genap 10 tahun, Musa kembali ke Mesir dengan istrinya. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat cahaya yang melekat pada sebuah pohon kurma. Tetapi ajaibnya, cahaya tersebut tidak membakar pohon tersebut. Tiba-tiba, badan Musa bergetar, telinganya mendengar suara, "Wahai Musa, peganglah tongkat di sebelahmu. Dia merupakan mukjizat bagimu. Dengan izinku, engkau bisa menggunakan tongkat itu untuk membantu perjuanganmu di jalan kemanusiaan. Selain itu, engkau bisa menunjukkan mukjizat kenabianmu yang lain dengan cara memasukkan telapak tanganmu ke saku, lalu mengangkatnya. Tanganmu akan bercahaya." Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Musa telah menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihi salam melawan Fir'aun.
Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi Rasul Allah SWT. Beliau diberi kitab Taurat dan mukjizat lainnya. Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun menyembah Allah SWT dan tidak bertindak zalim. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah dan bertaubatlah." Mendengar perkataan itu, Fir'aun sangat marah dan berkata, "Aku adalah Raja Mesir sekaligus Tuhan yang wajib disembah. Jika benar engkau utusan Allah SWT, tunjukkanlah kesaktianmu." Keduanya kemudian beradu kemampuan. Fir'aun mendatangkan tukang-tukang sihir sakti untuk menghadapi Nabi Musa alaihi salam. Tukang sihir Fir'aun menebarkan tali-tali yang menjelma menjadi ular. Tidaklah gentar Nabi Musa alaihi salam. Tongkat di tangannya dilempar di antara ular-ular kecil itu. Tongkat berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil. Tukang-tukang sihir Fir'aun sangat takjub, bahkan mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun pun gusar dan sangat marah. Fir'aun menyiksa pengikut-pengikut Nabi Musa alaihi salam, memotong kaki, tangan, dan penyiksaan lainnya. Nabi Musa alaihi salam mengajak umatnya untuk menyelamatkan diri. Mereka pergi hingga ke tepi Laut Merah. Melihat Fir'aun dan bala tentaranya yang terus mengejar, para pengikut Nabi Musa ketakutan. Atas izin Allah, Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu, laut terbelah menjadi dua. Di antaranya ada jalan yang dapat dilalui Nabi Musa alaihi salam bersama pengikutnya. Selamatlah Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya hingga ke seberang lautan. Waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya juga menyusuri jalan yang sama. Ketika mereka masih berada di tengah jalan, Nabi Musa alaihi salam memukulkan kembali tongkatnya ke laut. Seketika itu pula air laut menyatu kembali. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Dalam perjalanan dakwahnya, umat Nabi Musa alaihi salam atau kaum Bani Israel minta dibuatkan Tuhan dari batu berhala. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Sesungguhnya kamu ini orang yang bodoh, tidak berpikiran sehat. Menyembah berhala itu perbuatan sesat dan batil. Patutkah aku menyuruh kamu menyembah selain Allah?" Nabi Musa alaihi salam pernah meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Tugas kerasulan diwakilkan kepada saudaranya yaitu Nabi Harun. Umatnya banyak yang tersesat menyembah berhala dan ada yang menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Umat yang tersesat dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kera. Dalam riwayat lain, kaum Bani Israel adalah kaum yang zalim. Setelah kalian mendengar kisah Nabi Musa alaihi salam, sekarang kalian menjawab soal berikut. Nomor 1, siapa nama ayah kandung dan ibu kandung Nabi Musa alaihi salam? Nomor 2, siapa nama ayah angkat dan ibu angkat Nabi Musa alaihi salam? Nomor 3, mengapa Musa kecil dihanyutkan di sungai Nil? Nomor 4, sebutkan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nomor 5, bagaimana cara Nabi Musa alaihi salam mengalahkan Fir'aun? Sekian kisah Nabi Musa alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.